Oke, halo teman-teman, selamat malam. Mani, Nora, ada sama siapa nih? Hai, Mit. Oke, halo, mana nih? Bentar ya, Miss mau ini dulu. Oke, mana nih? Oke, sudah ada. Ini siapa ya? Jangan lupa di rename dulu ya, teman-teman ya. Kayak ada Brilian kan? Brilian. Oke, Brilian jangan lupa di... Ini Brilian nggak sih? Alah, Brilian. Kelihatan nggak? Soalnya mukanya Brilian hitam. Jadi nggak kelihatan. Oh iya, benar Brilian ya. Oke, kalau gitu Miss rename ya. Oke, halo teman-teman, selamat malam Nora, Brilian. Selamat malam. Oke, apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya malam ini teman-teman? Baik, oke. Teman-teman, udah pada makan belum? Udah, Udah, tadi makannya pakai apa? eh, Pakai apa tuh? lupa. Lupa? Oke, lupa ya tadi ya. Oke, Ben, pakai apa? Hokben. Hokben? Wah, pakai Hokben enak banget. Beli sendiri atau gimana? Hah? Hmm, Gimana? Dibeliin atau dikasih? dibeliin. Oh, dibeliin. Berarti makannya pakai Hokben. Berarti nanti habis ini makan lagi nggak? Hmm, iya, Oh, mau makan lagi habis ini. Oke, berarti nanti habis ini mau keluar atau di rumah aja? Nora mau di rumah. Oh, kalau Nora di rumah aja. Berarti habis habis les mau tidur Hmm, atau gimana? Di rumah aja ya? di rumah. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar nih. Miss mau tanyain dulu kok teman-teman yang lain belum. Ini nih. Aku kedengeran nggak? Oke, kedengeran? Oke, sudah. Oke, sebentar. Oke, mana nih? Oke, tadi kalau Nora makan Hokben, kalau Brilian tadi makannya pakai apa? Mit, izin keluar dulu. Oh, kenapa? Laptopnya error. Oh, laptopnya order. Oke, oke, nggak apa-apa. Nanti join lagi ya, jangan lupa ya. Oke, oke. Miss sebentar ya, Nora. Miss mau tanyain teman-teman dulu, kenapa yang lainnya belum? Sebentar ya, Nora. Miss tanyain dulu kok pada belum masuk nih. Oke, oke. Nah, oh iya, Nora kemarin berarti hari ini nggak sekolah kan, bener nggak sih? Nah, Mm-mm. Berarti Nora hari ini kemana aja? Di rumah aja atau pergi jalan-jalan? Nora ke Beceng. Kemana? Beceng. Beceng tuh apa? eh Mall Oh, yang ke mall. baru. Yang mana? Yang baru.
Yang Bintaro. Oh, Mall Bintaro. Di sana ngapain? Ngapain aja di sana? Belanja atau mungkin main-main di time zone atau di Kidzonia. Nora lupa sih. Nora lupa ya. Oke, gak apa-apa. Oke, terus tadi habis habis dari mall langsung pulang. Iya, Langsung pulang. Pulangnya jam berapa? Lupa ya. Oke, tapi nanti habis kelas ini ngapain? Mau ngapain? Mau pergi lagi nggak atau di rumah aja? di rumah aja. Oh, di rumah aja. Nah, besok ada ini nggak? Mungkin mau pergi jalan-jalan atau Nora di rumah aja? Pergi jalan-jalan. Wah, pergi jalan-jalan. Kemana tuh? Udah ada rencananya belum mau kemana? Kemana? Ke acara. Oh, ke acara. Ke acara siapa? Hmm, Ingat nggak? Naura. Apa? Abahnya Naura. Oh, abahnya Nora. Oh, oke. Berarti Nora temenin abahnya Nora ke acaranya ya? Iya, Gitu. Oke, tapi berarti Senin sekolah lagi kan? Bener kan? bener. Nora masuknya jam berapa sih? Kalau masuk sekolah? Nora masuk sekolah jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10. Pulangnya jam berapa? 2. Oh, jam 2. Oke, berarti makan siangnya di sekolah ya? Ya, Oh, oke. Makan siangnya berarti sama teman-teman ya? Oke. Oke, kalau gitu, berarti hari ini kita sudah masuk di listen berapa ya? Nora masih ingat nggak ya? lesson 4. Bener, good job. Di modul 1, listen 4. Listen 4. Oke, nah, Miss mau izin share screen dulu ya, Nora ya. Karena juga sudah 8 menit, nanti teman-teman yang lain boleh untuk menyusul aja gitu. Tuh. Oke, jadi hari ini kita masuk ke modul 1 di lesson 4 gitu. Jadi di sini akan kita melakukan penyelamatan hewan mekanik. Jadi di sini ada hewan. Nah, itu hewan mekanik. Kita akan nyelamatin mereka gitu. Oke, Nora? Oke, oh ya, sebelum lanjut lesson 4, di lesson 3 kemarin Nora ada yang kesusahan. Sudah dikerjain semua belum? Udah. Oh, sudah. Oke, good job. Berarti kalau sudah dikerjain keren. Oke, kalau gitu berarti Miss mau lanjut ya di modul 1 lesson 4-nya. Itu ada penyelamatan hewan mekanik. Jadi, oke, jadi di sini ada inspeksi teknis dulu, yaitu culi, eh, kalau semisalnya, oke, kita mau pengulangan dulu nih. Jadi, kita pengulangan di mouse. Coba, Nora pakai mouse nggak? Masih pakai mouse? Coba diangkat mouse-nya. Iya. Coba diangkat mouse-nya mana? Eh, mouse-nya mana? Oke, nah ini ya. Oke. Nah, terus kita lihat. Coba Nora masih ingat nggak tombol mouse mana yang Nora pakai kalau mau nyalin teks? Kanan apa kiri? Kanan. Untuk menyalin? Untuk menyalin teks. Kiri. Bener, good job. Pakai kiri. Di kiri kita klik kiri, baru nanti ada salin gitu. Terus kalau langkah apa yang perlu kita ambil untuk menyisipkan teks? Kalau semisalnya setelah setelah disalin, Nora mau paste, pakai apa? Kanan. Kanan, terus langsung dipilih yang paste gitu ya. Oke, berarti Nora sudah bisa belum untuk menyalin dan juga mengcopy paste ini apa teks? Udah bisa belum? Udah. Sudah. Oke, good job. Oke, jadi
Nanti di sini di mouse Nora ada namanya jenis-jenis klik yang ada di mouse. Ada klik tunggal untuk memilih objek. Klik tunggal itu berarti yang kanan, sebelah kanan yang untuk telunjuk diklik satu kali tek, gitu. Itu namanya klik tunggal untuk memilih objek. Terus kalau klik dua kali berarti kanannya atau jari telunjuknya diklik dua kali tek tek gitu. Itu namanya untuk membuka program. Terus kalau klik kanan atau yang ini jari yang di tengah ini kalau diklik kanan itu namanya menu konteks atau nanti semisalnya mau ngebuka menu atau Nora mau nyalin kopi gitu. Nah, kalau yang di tengah ini berarti kita mau ke scroll ke atas dan juga scroll ke bawah gitu ya. Oke. Nah, gimana untuk cara menyalin dan menempel teks? Kalau Nora mau nyalin, berarti kita pilih teksnya dulu dengan mouse. Kita pilih teksnya dulu, semisalnya ini, kita pilih teksnya yang ini, terus pilih kanan untuk copy. Kita klik kanan. Kita klik kanan, terus nanti ada yang salin. Gitu. Kita pilih salinnya. Setelah kita pilih salinnya, nanti di mana? Semisalnya kita mau paste di sini. Nah, orang tinggal klik lagi paste di sini. Diklik paste, nanti bakalan ada eh, pilihan paste gitu. Oke, jadi kalau untuk menyalin dan juga menempel teks seperti itu. Miss mau contohin sebentar. Kalau Miss mau nyalin dan paste. Oh, misalnya di sini aja deh. Miss mau nyalin dan paste. Miss tadi udah klik kanan yang ini. Misalnya Miss pilih teks dengan mouse, lalu Miss klik kanan dan pilih salin atau copy. Nah, di sini Miss mau paste. Tinggal klik kanan lalu pilih yang paste. Nanti bakal muncul gitu. Oke, Nora? Oke, good job, Nora. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara beralih tab? Nora masih ingat cara beralih tab? Di mana? Pakai apa? Kita tekan klik apa kalau beralih tab? Masih ingat nggak? Oh iya, halo Brilian. Brilian, laptopnya gimana? Udah bisa? Ini sudah bisa belum ya laptopnya? Oke, nah kalau untuk beralih tab berarti kita pakai apa? Kalau semisalnya mau maju atau teman-teman mau nyari tabnya ke sebelah kanan, berarti teman-teman tinggal klik yang di keyboard itu CTRL sama tab. Nanti bakalan maju seperti ini, gitu. Bakalan maju dan juga untuk masuk ke tab yang lain, seperti ini. Itu ya. Tapi semisalnya mau ke kiri, tabnya mau bergeser ke kiri, teman-teman pakai tiga sekaligus diklik. CTRL, Shift, dan juga Tab. CTRL, Shift, dan juga Tab. Nanti itu ke kiri. Itu. Oke? Kayak gini nih. Oke, Nora sudah bisa untuk beralih tab? Punya Naura beda. Oh iya, bener ya punya Nora beda ya. Kalau Nora gimana? Bukannya kemarin sama ya? Kemarin kan kita kita pakai sama. Pakai CTRL juga kan? Pakai komen. Oh iya bener pakai komen bener CMD C CMND ya bener kalau Nora pakai itu ya kalau apa MacBook pakai itu terus kalau klik tab kalau mau beralih tab juga kalau semisalnya nggak mau pakai itu kita bisa pakai mouse dengan klik tab semisalnya kita mau ke tab yang ini mau ke tab yang YouTube ini tinggal diklik tabnya aja gitu terus tahu mau ke tab yang ini tinggal diklik tabnya gitu dipilih tab yang mau kita buka gitu ya. Oke. Oke, terus juga di sini ada namanya papan digital. Jadi, poin yang digunakan untuk mengubah ukuran itu namanya pakai papan digital atau GPU. Maaf, bukan GPU. Maksudnya kita pakai kalau mau mengubah ukuran kita pakai papan digital. Nah, di sini nanti Nora papan digital. Papan digitalnya pakai ini ya. Nanti Miss kasih linknya. Sebentar. Bentar ya. Miss kasih linknya di ini ya, Nora ya. Nanti dibuka saat share screen aja. Sudah kasih, nanti Nora bisa langsung try it free, nanti bakalan muncul di sini gitu. Tapi nanti ya, dicobanya nanti gitu. Nah, di sini kita bisa untuk coba untuk kalau misalnya mengubah ukuran atau objek, teman-teman. Misalnya di sini Nora sudah dapat nih objeknya.
apa ya objeknya ya? Hmm, misalnya di sini ada ini deh, misalnya Miss mau ini dulu, mau salin dulu yang ini, terus Miss mau taruh ke sini. Mana sih kok nggak ada pasta ya? Kayak nggak ada nih, kok nggak ada ya? Oh, semisalnya deh di sini Miss mau untuk note aja, ada note, ada ini, ada note deh di sini. Nah, misalnya Nora mau besarin, kecilin, berarti kalau mau ngebesarin ukuran note-nya, Nora tinggal klik lingkaran yang ini, tinggal digedein, bisa diklik keluar. Kalau mau digedein, diklik keluar, dibawa keluar. Kalau mau dikecilin, Nora dan teman-teman boleh untuk bawa ke dalam gitu, oke? Oke, kalau itu adalah untuk memperbesar dan juga mengubah ukuran objek gitu. Kita biasanya pakai weapon kita. Terus apa yang terjadi jika memindahkan titik pilihan lingkaran biru di sebelah kanan? Nah, semisalnya nih, teman-teman mau pindahin, mau dari sini, teman-teman mau pindahin objeknya ke sini. Teman-teman tinggal klik, diklik lama terus dipindahin gitu. Atau enggak usah diklik lama. Langsung dipindahin aja gini, bisa. Oke? Terserah, tinggal diklik lalu dipindahin, diseret gitu ya. Oke? Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kayak. Nah, oke berarti kita masuk ke modul 1 lesson 4-nya itu adalah mengenal cagar alam. Jadi di sini kita punya cagar alam nih, Naura. Cagar alam itu kayak apa ya namanya ya? Cagar alam itu hutan yang luas banget, ada berbagai macam di situ di hutan gitu. Nah, di sini pencarian telah menganalisis sinyalnya. Sinyal tersebut berasal dari cadangan robot. Nah, Bit atau robot yang biasa kita pakai itu pergi ke tempat itu dan juga masalahnya lalu mendeteksi masalahnya. Nah, di sini ternyata ada masalahnya, ada yang hilang nih teman-teman, ada yang hilang nih Nora. Jadi Nora nanti akan buat. Nah, pengasuh robot. Jadi Bit di sini akan menjadi pengasuh robot. Jadi hewan robot hidup di bawah pengawasan pengasuh. Nah, rumah mereka adalah alam sekitar. Semua informasi tentang hewan peliharaan disimpan dalam basis data. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan nih di dalam komputer kita atau eh di dalam apa ya? Di dalam rumah kita berarti itu tuh tempatnya hewan itu berarti di rumah, bener nggak? Hewan tinggalnya di rumah, bener nggak? Nah, kalau di komputer hewannya tinggalnya di basis data, namanya disimpan di basis data gitu biar nggak hilang gitu. Jadi basis data itu adalah perpustakaan elektronik dengan informasi penting tentang hewan robotik. Jadi semisalnya kayak tadi itu contohnya aja kayak kalau nggak hewan buku deh. Nora suka baca buku kan? Benar kan? Nah, kalau buku biasanya disimpan di perpustakaan kan? Benar nggak? Nah, sama kayak basis data. Basis data itu juga perpustakaan. Nah, perpustakaan di mana, Miss? Perpustakaan di elektronik, perpustakaan di laptop atau di HP atau di mana? Di alat-alat elektronik lain. Itu kita pakai perpustakaan, namanya perpustakaan elektronik. Perpustakaan elektronik itu namanya basis data gitu. Jadi, informasi pentingnya disimpan di basis data gitu. Nah, eh, jadi kayak nanti di basis data atau di perpustakaan elektroniknya nanti bakalan ngejelasin apa yang dimakan hewan peliharaan itu, terus cara merawat hewannya bagaimana, terus kapan harus memberi makan gitu. Jadi kita dikasih tahu gitu ya. Terus juga kalau nggak ada basis data gimana, Miss? Kalau nggak ada basis data, pengasuh robotnya nggak eh, pengasuh robot mengingat hewan tetapi lupa cara merawatnya. Jadi kalau nggak ada basis datanya, pengasuh hewannya ini bakalan tetap ingat hewannya, bakalan tetap ingat hewannya itu hewan apa gitu. Tapi dia lupa cara ngerawatnya gimana karena nggak ada basis datanya gitu. Karena kan eh, apa cara merawatnya ada di basis datanya gitu. Jadi kalau nggak ada basis data berarti perawat hewannya lupa cara eh, merawat hewannya gimana gitu ya. Berarti perlu untuk merawat hewannya di sini di komputer berarti perlu basis data gitu. Nah,
Nah, sedangkan kita nanti ada masalah cadangan. Nanti masalah cadangan itu adalah kegagalan sistem yang menyebabkan munculnya kesalahan dalam basis data. Jadi basis datanya juga bisa rusak, Nora. Jadi kalau semisalnya ada masalah di cadangannya, basis datanya bakalan rusak. Terus kalau basis datanya rusak, pengasuh robot mengingat hewan peliharaannya, tapi dia nggak akan bisa ngerawatnya karena basis datanya rusak. Bener kan? Karena kan kenapa nggak bisa ngerawatnya, Miss? Karena kan basis datanya tadi tempat dia tahu apa makanannya, tahu kapan dia dikasih makan, dan tahu cara ngerawatnya, gitu kan? Bener nggak? Itu jadinya nanti kita bisa kehilangan informasi tentang hewan itu. Terus juga kita akan jadi juga karena kita nggak tahu cara ngerawatnya nih. Kalau kita nggak tahu cara ngerawatnya, terus kita nggak ngasih makan, hewannya nanti bisa apa? Kalau kita nggak dikasih makan, hewannya nggak dikasih makan, terus nggak dirawat terus, jadinya hewannya bisa apa? Bisa Lihat. benar, bisa sakit. Jadi kalau nggak ada basis data, kalau misalnya ada kerusakan di basis data, hewannya itu bisa sakit karena nggak dapat perawatan yang tepat gitu, nggak dapat perawatan yang tepat sesuai hewannya. Jadi di sini kita akan memberi makan hewan robotnya pakai basis data. Jadi di sini sebentar. Oke, jadi di sini sebentar ya. Semua lihat sebentar dulu. Hmm, oke, jadi di sini kita akan ngerawat hewan nih, ngerawat hewan gitu. Oke, sebentar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke ini ke apa papan tulis digital, kita akan ngerawat hewan dulu nih, Naura. Di course nanti Naura bakalan ngerawat hewan. Nah, course-nya sudah seperti ini belum tadi tampilannya? Kayak gini nggak tadi tampilannya? Bener kan? Jadi ini bakalan sesuai listennya. Berarti kalau listen satu, kita di nomor satu. Nanti diklik aja nomor satu, ada banyak gitu. Terus kalau berarti kalau sekarang sudah di listen 4, bener kan? Di listen 4 berarti nanti diklik aja yang nomor 4, nanti bakalan banyak gitu. Nah, nomor 4 berarti kita akan memberi makan hewannya dulu. Nah, memberi makan hewannya gimana, Miss? Kita lihat di manajemen hewannya. Ada hewannya ada di gurun, terus ada di ladang, terus ada di pabrik, terus ada di pegunungan, sama ada di kebun nih. Gitu. Kira-kira kalau di gurun gimana cara kita lihatnya? Kita lihat database-nya. Kita lihat database-nya. Biar kita bisa tahu cara ngerawat hewannya dan juga memberi makan hewannya, kita harus cari tahu di database. Kita cari tahu database-nya. Wajar. eh itu dia adalah robot mengintai dengan mata sensor biru, memakan energi matahari dan ramah kepada pengunjung. Berarti nutrisinya dari energi, energi apa nih? Mata? Hari. Benar, matahari. Berarti wajar kita kasih makan matahari. Yang mana ya? Yang wajar ya. Berarti wajarnya ini. Ini bener kan? Ini bener gambar wajar kan? Berarti dia kasih matahari. Nah, tinggal diklik lalu dimasukin ke dalam kotak yang ini. Gitu. Nah, bener dia seneng. Gitu. Berarti kita sudah ngasih makan satu nih. Terus yang di ladang apa ada apa nih? Ada goat atau ada kambing kayaknya. Nah, di sini ada namanya strider. Tadi mirip kan strider ini sama yang di ladang mirip nggak? Mirip kan? Nah, Strider makan apa ya? Robot berkaki empat mirip kuda, cepat dan lincah, merumput di padang rumput dan mengumpulkan biomasa tanaman. Berarti makanannya adalah biomasa tanaman. Berarti makanannya tanaman. Tanamannya yang mana ya? Yang ini, bener nggak? Benar, kita klik lalu kita masukin aja gitu. Terus yang kedua, pabrik. Terus ini di pabrik ada hewannya ini. Hewannya itu kayak kalajengking. Nah, yang mirip yang mana nih? Nih, hewannya adalah scaper, yaitu robot lincah dengan cakar yang kuat memproses logam bekas dan menjaga kebersihan. Berarti dia nutrisinya adalah logam bekas. Kira-kira yang logam bekas yang mana nih? Gambarnya. Yang di samping berlian. Logam bekas itu berarti yang di samping berlian yang ini ya. Nah, Nora bisa masukin lagi ke sini nih, gitu. Oh, kok nggak bisa? Nah, seperti itu. Nah, dia seneng nih. Nah, terus pegunungan. Berarti pegunungan yang kayak badak ya, bener kan?
pegunungan yang kayak badak. Di database kita lihat, nah dia itu adalah Broadhead. Itu robot besar dengan kepala besar dan armor, melindungi penghuni dan memakan mineral. Yang dimakan adalah biji mineral. Biji mineral itu bentuknya seperti berlian. Yang mana nih yang berlian? Yang biru. Bener yang biru. Nanti dimasukin berliannya ke sini. Gitu. Oke, terakhir yang ini. Yang kayak sapi. Yang kayak sapi makannya apa ya? Kita lihat di database. Grazer. Robot pengumpul damai seukuran sapi. Perlahan mengumpulkan bahan organik. Nah, yang dimakan adalah limbah organik. Berarti yang dimakan adalah limbah. Berarti kalau limbah itu dia seharusnya sampah. Dia memakan limbah itu seperti di tong sampah. Dia berarti kita pakai yang gambar tong sampah gitu. Kita masukin. Kok gak bisa masuk ya ini? Oke. Nah, oke. Sudah dikasih makan. Oke, selamat. Semua bioma telah diberi makan. Oke, kalau gitu Nora boleh kasih makan nggak? Mau ngasih makan nggak? Oh ya, oke. Kalau gitu Miss mau stop share. Nora boleh, eh sudah sudah stop share belum ini? Oke, sudah ya. Oke. Nah, jadi Nora boleh share screen dulu baru kerjain di platform ya. Oke, coba share screen dulu. Oke, good job Nora. Oke, sudah selesai. Oke, kalau gitu Nora, kita Miss akan kasih waktu 5 menit untuk istirahat dulu ya. Oke, kita akan balik lagi di 19 lewat 35. Oke, Nora? Jadi Nora boleh stop share dulu, terus nanti Nora boleh mau kalau semisalnya mau ke toilet atau mau ngemil dulu, boleh ya. Oke? Oke. Miss mau ke toilet sebentar ya.
Udah. Halo, 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 halo. Nah, Oke, mana nih? Halo Brilian, gimana sudah bisa Brilian laptopnya? udah. Sudah. Oke, tadi kenapa? Error ya? Kameranya pada nggak ada semua. Apa? Kameranya pada nggak ada Oh, semua. kameranya pada nggak ada semua. Oke, nggak apa-apa. Tadi kita udah nyelesain satu course nih Brilian. Jadi nanti mungkin boleh diikutin ya nanti ya. Kalau misalnya bingung nanti kalau ada waktu misalkan jelasin lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu nanti Miss akan coba Brilian boleh lihat video rekordan pembelajaran hari ini. Oke? Oke, oke kalau gitu sebentar ya. Oke, jadi Miss lanjut ya teman-teman ya. Oke, tadi. Oke, mana nih? Ya, jadi tadi kita udah ngebuat kartu dengan hewan dan kita juga udah makan nih memberi makan hewan robot gitu. Nah, di course-nya. Sekarang kita akan ngebuat kartu dengan hewan nih gitu. Gimana nih caranya? Kita akan pakai namanya whiteboard apa papan tulis digital. Papan tulis digitalnya nanti teman-teman bisa buka di link yang ada yang sudah Miss kirim ya. Nanti Miss kirim linknya di chat, tapi nanti aja dibuka. Nah, di sini kita akan membuat struktur kartu. Struktur kartu yang pertama, judul atau judul itu di dalam judulnya. Misalnya kita mau buat kartunya seperti ini. Judulnya itu yang besar. Judulnya itu fontnya atau size-nya itu harus besar. Jadi judulnya harus size-nya lebih besar daripada yang lain. Terus deskripsinya itu di sini yang di bawahnya itu fontnya sedang harus lebih kecil daripada font itu adalah ukuran, ukuran ukuran apa ya? Ukuran teksnya gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak tahu font itu adalah ukuran teks gitu.
Jadi kalau judul, font atau ukuran teksnya besar, lalu kalau deskripsi, font atau ukuran teksnya lebih kecil daripada judulnya. Terus nanti ada gambar binatang gitu. Terus, misalnya di sini, di awal untuk menambahkan teks. Untuk menambahkan teks, teman-teman nanti tinggal pilih teks, lalu teman-teman temukan teks. Kalau tidak bisa temukan teks, nanti bakalan Miss bantu gitu. Jadi nanti bakalan ada di toolsnya. Tools itu adalah pilihan yang teman-teman klik kalau misalnya mau dipilih gitu. Itu biasanya tombolnya simbolnya T gitu. Nanti tinggal dipilih, terus nanti teman-teman bisa pilih ukurannya juga di sini, ukuran fontnya atau ukuran teksnya berapa. Terus nanti teman-teman bisa lihat, bisa menempatkannya di mana aja, terserah teman-teman mau nempatin teksnya di mana. Terus nanti teman-teman bisa mulai mengetiknya gitu. Terus kalau mau warnanya dirubah, nanti untuk merubah warnanya, nanti bakalan ada kayak tombol dengan bunga, kayak bunga gitu. Jadi di situ untuk merubah warnanya. Nanti tinggal di klik tombol berwarna bunga, terus nanti kita pilih warnanya di palette. Di palette warna. Palette warna itu adalah kayak papan papan warna. Jadi kita bisa pilih di papan warna itu, lalu nanti tinggal mulai mencetaknya dengan warna gitu. Untuk sebentar. Misalnya nih di sini. Nah, kita mau pakai papan tulis. Nanti kalau sudah dipilih nanti sudah dibuka yang Miss kasih, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Teman-teman berarti tadi kita kalau mau tulis teks pakai apa? Tools yang mana? Yang simbolnya apa? Pakai simbol yang T, yang T. Kita tinggal klik lalu dipilih mau ditaruh di mana. Misalnya kita tulis mau di sini, tinggal diklik yang di sini. Gitu, oke? Terus nanti ini bisa dipilih size-nya berapa. Kita bisa pilih size-nya berapa, lalu size font-nya berapa, warnanya apa gitu. Misalnya di sini tadi untuk judul kita coba tulisnya Ronald gini. Untuk judulnya adalah Ronald, size-nya harus lebih besar atau ukurannya harus lebih besar. Berarti teman-teman langsung blok aja sampai berwarna biru seperti ini lalu size-nya di ini di apa namanya digedein. Mana ya gedenya ya? Kok nggak ada nih? Hmm, nah, tinggal digedein kayak gini. Kayak gitu. Nanti bisa digedein gitu. Nanti bisa digedein font text size-nya. Atau kalau nggak salah, kalau nggak di sini ini kayaknya zoom in, zoom out deh. Oh iya bener, ini zoom in, zoom out. Oh, untuk sebentar. Oh ini, untuk font size-nya ini, di sini teman-teman yang ada kayak tulisan T-nya, nanti bakalan ada garis teman-teman membuat fontnya seberapa besar. Jangan lupa ini dipilih dulu. Terus tinggal dipilih fontnya mau seberapa besar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya Miss taruh sini, Miss mau ketik lagi. Wah, gede banget. Oke, berarti teman-teman harus fontnya dulu. Fontnya diatur dulu. Misalnya mau segini deh. Miss mau tulis di sini. Nah, ini adalah untuk judul. Terus setelah itu kita akan pilih size yang kecil untuk deskripsi. Segini aja. 6 aja deh. Taruh di bawahnya. Oh, masih kegedean. Berarti kalau deskripsi itu harus lebih kecil daripada judul. Kita coba segini. Oke. Ronald adalah hewan kesayanganku gitu. Teman-teman buat deskripsinya kayak gitu. Terus setelah itu teman-teman nanti kalau mau ganti warna gimana, Miss? Teman-teman tinggal klik ini terus ini ada ganti warna nih. Warnanya bisa diganti di sini. Tapi ini itu warnanya kayaknya ini ya. Sebentar, Miss kasih lihat dulu. Oh, ini itu adalah warna desainnya, warna yang di sampingnya, toolsnya, bukan warna ininya, tapi warna papannya, gitu. Bukan warna apa sih namanya? Bukan warna
tulisannya. Nah, kalau mau ganti warna di sini ya, teman-teman ya, jangan lupa. Terus kalau mau gedein besarin, tadi kayak tadi, berarti fontnya harus dipilih dulu, baru kita mengetik. Oke? Oke, ini yang ada mau ditanya dulu? Gak ada ya. Nah, nah, kalau ini juga bisa dipindahin teman-teman. Tinggal dipakein yang ini, yang ada tanda pennya atau tanda apa namanya tanda tangan. Teman-teman bisa klik lalu sampai kayak gini bisa dipindahin di mana-mana. Gitu ya. Oke? Oke, nanti boleh dicoba setelah Miss mengerjakan setelah teman-teman mulai mengerjakan course. Tapi nanti ya. Nah, selanjutnya untuk ngebuat kartu. Jadi tadi kita udah ngebuat kartu. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan basis data bagian pertama. Jadi untuk yang pertama, teman-teman tadi sudah untuk memilih kartu. Kan tadi sudah pakai kartu nih yang dikerjain sama Nora. Nah, nanti Brilian juga ngerjain, jangan lupa ya. Terus nanti yang kedua, pemilihan basis data kedua bagian duanya adalah kita akan melanjutkan restorasi. Kita akan menyelesaikan pekerjaan kartu nomor 3 dan sampai juga nomor 4 lalu berkreasi gitu. Nah, yang itu juga nanti itu termasuk yang nomor 1 tadi Nora yang kita kerjain tadi itu bagian duanya gitu. Oke, berarti yang itu bagi Nora sudah paham nggak yang itu? Yang di course nomor 1. Oke, nah terus sekarang kita masuk ke pemeriksaan sistemnya. Nah, Nah, di pemeriksaan sistem ada kode-kode suaka robot. Jadi di sini teman-teman harus ingat, untuk mengembalikan perintah teman-teman harus pakai kode. Sistem perintah kendali robot, GB. GB itu adalah robot penjaga menggunakan perintah dalam bahasa Inggris. Teman-teman, berarti di sini kita sedikit belajar tentang bahasa Inggris. Soalnya robotnya perintahnya hanya mengerti dalam bahasa Inggris aja gitu. Jadi kita sedikit belajar tentang bahasa Inggris ya. Oke, jadi ada 4 tingkat akses dari yang sederhana hingga rumit. Jadi nanti kita menguasai untuk perintah untuk mengkoordinasi hewan. Yang pertama, level perintah sederhana. Ada perintah untuk kata pendek seperti go, as, if, or, so, to, do, is, go to gitu. Jadi ini adalah bahasa Inggris sederhana. Kayak perintah dasarnya aja untuk menggerakkan kayak go pergi, as, if, jika, or, atau, so, to, do, is go to gitu. Jadi teman-teman harus ingat gitu. Nanti teman-teman bakalan disuruh untuk mengetik ini. Mengetik ini di papan ketik teman-teman sendiri. Oke? Nanti kita coba di course ya. Terus untuk perintah kedua, ada perintah pergerakan, ada itu pause, walking, stay, help, look, foot, walk, dan duck. Kalau fast itu berarti kita harus cepat berlari. Contohnya ini maksudnya kita disuruh jalan gitu. Untuk jalannya fast, terus walk itu adalah jalan, stay itu adalah diam. Terus kalau SOS-nya itu help itu artinya menolong, terus look itu artinya melihat, dan food itu artinya makan. Terus untuk yang eh, tempatnya ada park itu tanaman dan juga dark itu gelap. Jadi teman-teman di sini nanti kita nulisnya pakai bahasa Inggris. Tuh, teman-teman ngikutin aja nanti tinggal ngetik. Jadi teman-teman melatih untuk mengetik cepat gitu. Nah, untuk tingkat kedua ada protokol kompleks. Jadi lebih kompleks dan juga lebih banyak yang teman-teman ketik tadi hanya dua huruf. Terus setelah 2 huruf tadi ada 4 huruf. Nah, sekarang sudah mulai banyak, ada 5 huruf. Jadi perintahnya ada apa? Eh, gr- Sep, Spark, Stray, Start, 40 dan juga Works gitu. Jadi teman-teman harus eh apa ya? Harus lebih terlatih lagi kalau mau untuk mengetik yang ini karena juga nanti kita akan diberi waktu untuk mengetiknya. Nah, untuk bonus tingkatan yang nomor 4 itu adalah tim master. Itu nanti perintahnya ada fast, gray, walk, soft, park, dan juga help dan juga lost. Jadi lebih di sini juga ada kombinasi untuk kombinasi kata-katanya gitu. Oke, kalau gitu kita coba ya langsung Miss mau untuk langsung ke course. Oke, nanti untuk yang belian nanti kalau ada waktu nanti kita
Lanjutin yang nomor satu ya, brilian ya. Oke, nah di sini kita masuk ke nomor dua, kode-kode suaka robot. Teman-teman tinggal klik. Nah, di sini teman-teman sudah dikasih perintah. Teman-teman berarti kliknya adalah dari keyboardnya teman-teman sendiri, dari papan ketiknya teman-teman sendiri. Contohnya di sini, kita disuruh untuk menulis G dulu, terus O, terus spasi, spasi. Kalau kayak gini berarti spasi. Terus A, terus S, terus spasi, terus if, I dan F, terus spasi, terus O dan juga R, spasi, S dan juga O, spasi, T dan juga O, spasi, D dan juga O, spasi, I dan juga S, spasi, G dan juga O, spasi, T dan juga O. Gitu, oke? Ya, berarti nanti ada waktunya nih, teman-teman, gitu. Makin banyak, nanti makin banyak nih. Sesuai ada bintang-bintangnya, ada levelnya, gitu. Dan juga nanti di sini bakalan masuk ke kode-kode suaka robotnya juga. Gitu. Teman-teman sudah paham? Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk share screen dulu, baru kerjain di course, dibuka course-nya. Oke, oke, boleh di nomor 4, Brilian. Oke, di nomor satu dulu aja ya, Brilian ya. Oh, ini Nora ya, nomor 2 ya, Nora ya. Oke, Brilian juga nomor 2 ya, Nora. Brilian, pas kok itu. Oke, coba diketik pakai papan ketiknya teman-teman, keyboardnya teman-teman di laptop sendiri. Di huruf apa dulu tuh? G, mana huruf G? Oke, terus O, terus spasi. Ya, bener. Oke, sebentar ya.
Miss, aku udah. Oke, siapa yang sudah? Brilian sudah selesai. Oke, good job Brilian. Oke, kalau Nora juga sudah. Oke, sedikit lagi ya. Oke, kalau gitu Brilian, Miss kalian akan eh, ngajarin yang nomor satu. Boleh deh, Brilian buka yang nomor satunya. Oke, nah di sini kita akan ngasih makan hewan. Kita akan ngasih makan hewan mekanik gitu. Jadi ada hewan mekanik nih. Kok ini nggak kelihatan ya? Sebentar ya. Ini hewannya nggak kelihatan nih. Coba di refresh dulu. Tahu nggak nge-refreshnya? Kok belum bisa ya? Kok belum dapat ya? Oke, pertama kita lihat dulu. Ininya bergerak tapi belum kelihatan nih. Oke, coba diberhentiin dulu. Enggak apa-apa. Kita tunggu aja dulu ya, Brilian ya. Oke, sudah selesai ya, Nora ya? Oke, good job, Nora. Oke, sebentar ya. Kok belum bisa ya itu ya? Oke, udah mulai bergerak tapi belum ini nih. Belum kelihatan. Sebentar, sebentar. Oke, nanti bakalan sama sih. Oke, coba Miss ini dulu deh. Oke, kalau yang gurun itu coba kita lihat ya. Tadi kalau gurun itu adalah, Miss lihat di tempat Miss. Kalau gurun itu adalah isinya robot. Coba, Brilian lihat. Kalau kita mau, tapi ini juga nggak kelihatan ya. Hmm, kok nggak bisa ya ini ya? Oke, kalau gitu, coba Brilian untuk ini dulu deh. Stop share dulu, biar Miss jelasin dulu sama Brilian. Nah, coba ya, Miss, Miss mau stop. Nanti cara cara untuk mengerjakannya itu gimana sih, Mi? Cara untuk kerjainnya itu seperti ini. Nah, di sini nanti Brilian lihat nih. Nah, di sini ada bioma reserve. Itu ada gurun, di gurun itu yang hidup adalah bit ini, robot ini. Terus di ladang, kelihatan nggak? Yang ini. Di gurun yang hidup ini, terus di ladang yang hidup ini kayak kambing ya, kayak rusa ya, kelihatan nggak? Terus yang di pabrik yang hidup adalah ini, kayak kalajengking. Terus di pegunungan yang hidup kayak badak, terus di kebun yang hidup adalah sapi. Jadi kita akan memberi makan mereka dari gudang makanan di sini di atas ini nih. Nah, caranya kita bisa tahu makanan mereka itu apa? Caranya kita adalah mencari di database. Karena di database kita bisa tahu bagaimana merawatnya dan juga bagaimana makanan apa yang mereka makan gitu. Jadi kita lihat dulu untuk robot database-nya apa ya. Kita bisa klik yang database yang di atas. Nah, di sini yang watcher, yang robot pengintai dengan mata sensor biru memakan energi matahari dan ramah kepada pengunjung. Berarti nutrisinya watcher atau robot ini apa? Brilian. Tadi nutrisinya disuruh robot pengintai dengan mata sensor biru memakan energi matahari. Berarti energinya adalah, nutrisinya adalah mata. Apa Brilian? Halo Brilian tes tes suara Miss. Benar, matahari. Nah, caranya berarti kita tinggal
Klik mataharinya, ditahan kliknya, lalu dimasukin ke dalam kotak ini. Gitu. Oke, senang nih robotnya. Terus kita lihat ini kayak rusak. Oke, di database dia makan apa? Strider, robot berkaki empat mirip kuda, cepat dan lincah, merumput di padang rumput dan mengumpulkan biomasa tanaman. Jadi nutrisinya adalah tanaman. Oke, yang mana nih tanaman? Yang ini boleh dimasukin sini juga. Oke, terus pabrik. Pabrik ini kan kayak kalajengking. Terus kita lihat dia di database dia makan apa. Scraper. Robot lincah dengan cakar kuat memproses logam bekas dan menjaga kebersihan. Berarti nutrisinya apa? Dimakannya pakai apa? Benar, logam bekas. Logam bekas itu yang mana, Miss? Logam bekas itu bisa yang ini, bisa yang ini. Ada dua nih. Brilian boleh pakai yang dua ini nggak apa-apa. Pilih salah satu. Tuh. Oke, coba. Nanti dimasukin. Nah, senang tuh dia. Terus pegunungan. Pegunungan ada kayak mirip badak. Berarti kita lihat di database. Dia makan apa nih? Ada Broadhead, robot besar dan kepala besar dan armor melindungi penghuni dan memakan mineral. Berarti yang dimakan nutrisinya adalah biji mineral. Nah, biji mineral ini, Brilian tahu nggak gambar biji mineral di sini yang mana? Kira-kira yang mana? Biji mineral. Yang batu warna biru. Bener, good job, Brilian. Batu warna biru berarti tinggal dimasukin ke, eh, aduh, maaf. Oke, ke batu warna, nggak kelihatan sebentar. Ke batu warna ini, batu biru masukin ke sini. Oh, kok nggak bisa? Dan dimasukin ke sini. Nah, terus yang di kebun ini ada yang kayak gambarnya sapi nih, brilian. Oke, kita masuk ke database. Dia makannya apa ya? Grazer. Robot pengumpul yang damai seukuran sapi perlahan mengumpulkan bahan organik. Nah, nutrisinya itu adalah limbah organik. Nah, di sini coba yang limbah organik yang mana ya? Yang limbah kira-kira yang mana? Coba yang mana kira-kira? Nah, yang limbah itu berarti yang ada kayak mirip tong sampah. Itu limbah ya, karena kan limbah itu sampah ya. Berarti limbah sampah organik, berarti sampah organik. Kita tinggal masukin ke sini. Gitu. Terus nanti kalau sudah selesai selama semua bioma telah diberi makan. Gitu. Oke? Udah paham Brilian cara pengerjaannya? Oke, jadi coba Miss Mot. Jadi hari ini kita misinya sudah tercapai teman-teman. Misinya adalah semua hewan sudah diberi makan dan juga mereka juga senang saat diberi makan. Terus, kenapa Brilian? Kenapa? Mau nanya sesuatu? Oke, terus basis data cagar alam telah dipulihkan sepenuhnya karena kita juga sudah bisa baca basis datanya gitu. Terus sistem perintah kontrol bekerja dengan sangat sempurna. Jadi teman-teman tadi udah memperbaiki sistem kerja kontrolnya dengan mengetik gitu. Terus hewan robot kembali mendapatkan perawatan yang layak karena teman-teman sudah memperbaiki basis datanya gitu. Nah, jadi yang telah kita pelajari hari ini bersama BIT yaitu teknik drag and drop menyeret makanan ke hewan. Jadi teman-teman sudah memasukkan makanannya ke hewan, ke kolom hewan itu namanya teknik drag and drop. Jadi kalau drag and drop itu berarti tekniknya itu diklik baru ditahan sambil di drop ke kolom yang mau kita masukin. Terus bekerja dengan teks. Jadi teman-teman tadi udah buat kartu binatang di teksnya. Terus juga keterampilan keyboard. Teman-teman juga untuk bisa tadi pakai keyboard dengan cepat juga untuk membuat perintah untuk mengendalikan robot gitu. Jadi, oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Oke, semuanya sudah jelas belum? Atau ada yang kurang jelas? Oke, untuk bagian course nomor satu saat memberi makan, kenapa? Sudah jelas. Oke, sudah jelas kalau Nora. Berarti di bagian course nomor satu untuk memberi makan dan juga untuk mengetik, memperbaiki basis data sudah jelas? Sudah? Oke, sudah. Oke, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, berarti nanti kalau sebenarnya tadi Miss mau bantuin Brilian untuk masukin di list di nomor satu ya, listen nomor 4. Cuma
itunya Brilliant course-nya nggak bisa kelihatan itunya apa makanannya juga apa gitu. Jadi mungkin lagi ngebak deh. Kayaknya lagi ngebak deh. Jadi nanti dicoba lagi ya Brilliant ya di rumah ya. Oke? Oke, nah mungkin karena ini tadi kita tadi di awal kan cuma sendiri nih sama Nora, terus juga selanjutnya Brilian juga baru masuk setengah, gitu. Makanya tadi materi hari ini cepet aja gitu. Seharusnya kalau bertiga atau berempat, nanti materinya bakalan pas 1,5 jam karena teman-teman hari ini cuma orangnya sedikit, jadi kayak cuma sejam gitu. Karena yang ngerjain kan tadi cuma sedikit gitu. Oke, makanya hari ini kita agak lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Gak ada. Oke, kalau gitu habis ini teman-teman mau ngapain? Habis ini pada mau ngapain? Pas udah mau Oh, istirahat. Brilian juga istirahat. main HP. Oh, main HP. Oh, belum tidur dulu ya? Ah, Oke, oke. Kalau gitu, karena materinya juga habis, Miss cukupin ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama, di jam 7 malam. Oke, teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman sudah mau join hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat istirahat, selamat malam. Dadah, see you.